Pernahkah kalian bertanya, apakah semua makhluk hidup itu berada di suatu ruang? Iya atau tidak ya? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel EduFit. Bersama saya, Novita Nurul Islami. Channel ini membahas tentang berbagai materi pelajaran, latihan soal, publikasi dan penulisan ilmiah, berbagai tutorial dan pengetahuan lainnya yang mungkin akan bermanfaat untuk kalian. Oke, yuk kita diskusikan pertanyaan kalian tadi dalam kelas manusia, tempat, dan lingkungan. Selain saya tujukan untuk mahasiswa saya, tapi bagi kalian semua yang lagi menempuh mata pelajaran atau mata kuliah yang membahas tentang tema ini, bisa banget ikutan nyimak dan diskusi dalam kolom komentar ya. Jadi, dalam video ini akan kita bahas materi pengantar dari pembahasan manusia, tempat, dan lingkungan, yaitu tentang ruang dan interaksi antar ruang. Lalu, poin materi apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian ruang. Yang kedua, tentang pengertian interaksi antar ruang. Yang ketiga, tentang penyebab terjadinya interaksi antar ruang. Apa yang dimaksud dengan ruang ya? Kalian tahu, hutan adalah tempat tinggal hewan-hewan. Sungai adalah tempat tinggal ikan dan makhluk air lainnya. Sedangkan rumah adalah tempat tinggal kita manusia. Dan kita semua tinggal di bumi. Ini semua adalah contoh dari ruang. Jadi, dari contoh-contoh tersebut, kita bisa ketahui pengertian dari ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Lalu, apakah semua makhluk hidup itu berada di suatu ruang? Jawabannya, iya. Dari pengertian ruang ini, kita bisa simpulkan bahwa nyatanya, setiap makhluk yang hidup di bumi ini memerlukan ruang untuk melangsungkan kehidupannya. Tanpa adanya ruang, maka manusia dan semua makhluk hidup lainnya tidak memiliki tempat untuk hidup. Kemudian, apa sih penyebab dari interaksi antar ruang? Interaksi antar ruang dapat terjadi karena setiap daerah mempunyai perbedaan karakteristik satu sama lainnya. Baik dari tanahnya, batuannya, tumbuhannya, sehingga komoditas yang dihasilkan pun pada masing-masing daerah juga cenderung berbeda. Oleh karena itu, tiap daerah akan bergantung satu sama lainnya. Contohnya di wilayah pedesaan dan perkotaan. Di wilayah pedesaan memiliki karakteristik kaya sumber daya alamnya, sehingga kemungkinan memiliki komoditas unggulan seperti hasil pertanian, perkebunan, dan hasil laut sangat tinggi. Sedangkan daerah perkotaan lebih dikenal dengan daerah industri, sehingga komoditas yang dihasilkan lebih kepada produk-produk industri, seperti barang elektronik. Kondisi ini menjadikan dua daerah ini saling tergantung. Produk yang dibutuhkan tapi tidak bisa diproduksi oleh masyarakat kota bisa didapatkan dari daerah pedesaan. Begitu juga sebaliknya, produk yang tidak bisa diproduksi oleh masyarakat desa bisa didapatkan dari daerah perkotaan. Jadi, apa saja sih bentuk kondisi saling bergantung untuk terjadinya interaksi antar ruang? 3 bentuk kondisi saling bergantung untuk terjadinya interaksi antar ruang, yaitu yang pertama, saling melengkapi, atau yang kita kenal dengan istilah complementary atau regional complementary.
Yang kedua, kesempatan antara atau yang kita kenal dengan istilah intervening opportunity. Yang ketiga adalah kemudahan transfer atau yang kita kenal dengan istilah transferability. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah kondisi saling melengkapi atau yang kita kenal dengan istilah complementary atau regional complementary. Contohnya, wilayah A adalah dataran tinggi penghasil sayur, sedangkan wilayah B adalah dataran rendah seperti daerah pesisir penghasil ikan. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan ikan di wilayah A, maka wilayah A akan membeli ikan dari wilayah B. Dan sebaliknya, untuk memenuhi kebutuhan sayuran di wilayah B, maka wilayah B akan membeli sayuran dari wilayah A. Dengan begitu, antara wilayah B dan wilayah A dapat saling melengkapi dengan proses interaksi antar ruang karena kondisi saling ketergantungan. Yang kedua adalah kesempatan antara atau yang kita kenal dengan istilah intervening opportunity. Yang dimaksud intervening opportunity yaitu jika suatu lokasi menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang akan membeli suatu produk, maka biasanya ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Kita ambil contoh, misalkan ini ya, wilayah A memiliki surplus sayuran dan minus ikan. Wilayah B dan wilayah C sama-sama memiliki surplus ikan dan minus sayuran. Wilayah A biasanya membeli ikan ke wilayah B. Namun, kemudian diketahui bahwa wilayah C yang juga penghasil ikan, jaraknya jauh lebih dekat dari wilayah A. Sehingga dengan jarak yang lebih dekat, ongkos transportasinya pun menjadi lebih murah. Kemudian, para pembeli ikan dari wilayah A yang awalnya beli di wilayah B, akhirnya berpindah ke wilayah C. Akibatnya, interaksi antara wilayah A dan wilayah B menjadi melemah. Coba kita lihat, di sini ada garis putus-putus. Jadi garis putus-putus ini diartikan atau menggambarkan bahwa interaksi antara wilayah A dan wilayah B menjadi melemah atau berkurang. Yang ketiga adalah kemudahan transfer atau yang kita kenal dengan istilah transferability. Transferability adalah kemudahan untuk bergerak dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Transferability dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya yang pertama, jarak antar wilayah. Yang kedua, biaya transportasi. Yang ketiga adalah kemudahan dan kelancaran sarana dan prasarana transportasi antar wilayah. Jadi, pengangkutan barang atau juga orang itu memerlukan biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dan daerah tujuan. Baik,
Demikian pembahasan tentang materi ruang dan interaksi antar ruang. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah video. Semangat belajar, sampai jumpa di video pada materi-materi selanjutnya. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan like dan share kepada kawan-kawan yang lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.